Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari kelas malam. Saya mahasiswa dari Universitas Handayani Makassar. Di sini saya akan menjelaskan rancangan rekayasa perangkat lunak yang berjudul Pengembangan Sistem Inventory untuk Pemantauan dan Kontrol Stok yang Optimal. Kita masuk pada bab 1. Deskripsi umum. Sistem inventory ini sebenarnya memiliki guna untuk menentukan jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total minimal pula. Persediaan atau inventory ini meliputi bahan mentah atau bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses atau work in process, suku cadang, hingga barang yang sudah jadi atau finished good. Adapun beberapa jenis-jenis inventory, yang pertama itu inventory bahan baku, yang kedua inventory barang dalam proses atau work in process, yang ketiga inventory barang MRO atau yang biasa dikenal dengan maintenance, repairing, and operation. Yang keempat ada inventory barang jadi. Sistem inventory ini merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan, karena beberapa perusahaan yang tidak memiliki sistem inventory pasti akan kesulitan dalam mengelola manajemen stok yang baik. Sementara, untuk sebuah perusahaan yang tidak memiliki manajemen stok yang baik, maka kemungkinan akan terjadi overstock yang bisa mengakibatkan bahan-bahan yang over akan mengalami kerusakan atau expired, dan kemungkinan juga akan terjadi low stock yang bisa mengakibatkan kita tidak bisa menyediakan permintaan yang tiba-tiba melonjak tinggi dari pelanggan. Merujuk dari deskripsi umum tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tujuan pembuatan sistem ini adalah 1. Memudahkan kita untuk mengontrol barang yang masuk dan keluar. Yang ketiga, mengatasi penumpukan atau overstock. Yang ketiga, mengatasi kekurangan atau low stock. Sekarang kita masuk pada gambaran perangkat lunak yang akan saya bangun. Jadi ini merupakan gambaran tampilan login. Jadi user membuka halaman login, kemudian sistem akan menampilkan form login, kemudian kembali ke user akan menginput username dan passwordnya. Setelah user menginput username dan password, sistem akan memvalidasi username dan password tersebut. Ketika username dan password itu sudah benar, maka sistem akan menampilkan pesan berhasil login dan akan menampilkan halaman utama atau dashboard. Tetapi ketika username dan password itu tidak sesuai, maka sistem akan menampilkan pesan gagal login dan akan dikembalikan ke menu atau halaman form login. Ketika ada form login, tentunya ada form logout. Jadi form logout ini user akan mengklik logout dan sistem akan keluar dari sistem dan menampilkan halaman login kembali. Ini merupakan tampilan untuk melihat laporan barang masuk. Jadi, user mengklik menu barang masuk. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman barang masuk dan data barang masuk. Lalu, kembali ke user, mengklik lihat pada data barang masuk. Sistem menampilkan list detail barang masuk. Setelah user
telah puas untuk melihat list detail barang masuk, maka user bisa mengklik close dan sistem akan menutup list detail barang masuk. Begitupun dengan lihat barang keluar, sistemnya sebenarnya sama dengan lihat barang masuk, cuman menunya berbeda. Kalau lihat barang masuk kita mengklik menu barang masuk, maka begitu juga dengan lihat barang keluar kita mengklik menu barang keluar. Ini lihat stok barang, tampilan. Jadi user itu mengklik menu stok barang, sistem akan menampilkan halaman barang dan data stok barang. Kemudian user mengklik lihat pada list stok barang, sistem kembali menampilkan list detail stok barang. Ketika telah puas melihat stok barang atau list detail stok barang, maka user bisa mengklik close dan sistem akan menutup list stok barang. Untuk manajemen barang, yaitu user yang bisa membuka menu ini adalah cuman user staf gudang. Karena user staf gudang ini merupakan tugas utama yang diberikan untuk mengontrol barang masuk dan barang keluar dari sebuah perusahaan. Jadi, gambarannya itu bisa kita lihat seperti yang ada pada activity diagram ini. Jadi, user itu mengklik menu manajemen barang. Sistem akan menampilkan halaman menu manajemen barang dan data barang. Dan user staf gudang mengklik manajemen barang. Di dalam menu ini ada 3 pilihan. Kita bisa menambah data barang, kita bisa mengubah data barang, dan kita bisa menghapus data barang. Contoh, kita ingin menambah data barang. Kita klik tambah, maka sistem akan menampilkan form tambah barang. Kemudian kembali ke user, kita mengisi form. Setelah form kita isi, maka kita klik tambah. Maka sistem akan memverifikasi data. Ketika data yang kita masukkan sudah benar, maka sistem akan menyimpan data barang baru. Begitupun ketika data yang kita input itu salah atau invalid, maka sistem kembali menampilkan pesan gagal menambah barang dan kita dikembalikan ke form tambah barang. Begitu juga ubah dan hapus. Ini lanjutan dari gambaran sistem manajemen barang. Yang keempat, ada model pengembangan sistem. Jadi di sini saya menggunakan model pengembangan sistem yaitu Rapid Application Development atau yang biasa dikenal dengan RAD. Pada pembuatan sistem ini menggunakan metode pengembangan sistem Rapid Application Development atau RAD. Alasan penggunaan metode ini dikarenakan metode ini berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat, namun tetap memperhatikan kualitas. Keuntungan utama menjalankan Rapid Application Development ini adalah jangka waktu pengembangan lebih cepat. Hal ini dikarenakan feedback dari pelanggan cepat didapatkan dan semua perubahan yang dilakukan akan sesuai hasil tersebut. Pada metode ini, desain sistem juga bisa langsung diperbaiki tanpa menunggu aplikasi selesai dibuat. Adapun langkah-langkah yang harus diikuti dalam metode ini adalah: yang pertama itu menentukan persyaratan proyek, yang kedua membuat prototipe, yang ketiga konstruksi cepat dan pengumpulan feedback, yang keempat ada
penyelesaian produk. Kita masuk ke bab 2, deskripsi kebutuhan perangkat lunak. 1. Analisis kebutuhan fungsional. Dalam analisis kebutuhan fungsional ini terbagi beberapa bagian. Ada kebutuhan bisnis. Kita masuk pada kebutuhan bisnis. 1. Dengan sistem inventory, perusahaan akan lebih mudah mengontrol stok. 2. Dengan sistem inventory, maka penyimpanan data akan terpusat. 3. Dengan sistem inventory, maka dapat menghemat biaya dari penyimpanan stok yang berlebihan. 4. Dengan sistem inventory, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua ada kebutuhan user. Di sini sistem ini menggunakan 3 jenis user, yaitu akun admin, akun staf gudang, dan akun manajer. Adapun hak akses dari masing-masing akun, pertama akun admin hanya memiliki hak akses mengelola data user, mengolah data stok barang, mengolah data supplier, melakukan pemrosesan data distribusi barang masuk dan keluar, melihat laporan stok barang, dan melihat data barang masuk dan keluar. Untuk akun staf gudang sendiri, hak aksesnya itu mengelola data distribusi barang masuk dan keluar, melihat laporan stok barang, dan melihat laporan data barang masuk dan keluar. Akun manajer yang pertama itu hak aksesnya melihat laporan stok barang dan melihat laporan data barang masuk dan keluar. Yang kedua, ada analisis kebutuhan non-fungsional, yang dimana sistem ini harus memiliki kinerja yang bagus, harus mampu menangani volume data yang besar, dan dapat melakukan operasi dengan respon yang cepat. Yang kedua, ketersediaan. Sistem inventory harus memiliki atau harus tersedia secara konsisten dan dapat diakses oleh pengguna yang berwenang. Yang ketiga, keamanan. Kebutuhan keamanan ini melibatkan data persediaan dan informasi yang sensitif. Sistem inventory harus memiliki kontrol akses yang tepat, enskripsi data, autentikasi pengguna, serta langkah-langkah lain untuk melindungi data dari akses tidak sah atau manipulasi. Yang keempat ada usability atau kemudahan penggunaan. Jadi sistem inventory ini harus mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Karena percuma kita membangun sebuah sistem, tetapi penggunanya itu tidak tahu cara untuk menggunakan sistem yang kita bangun itu. Yang kelima, ada kebutuhan perangkat keras. Ada beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam pembangunan sistem ini. 1. Laptop atau komputer. 2. Keyboard. Ketiga, mouse. Keempat, hard disk 1 TB. Itu maksimal ya. 5. RAM minimal 4 GB. 6. Prosesor minimal AMD atau Intel Core. Terus yang keenam ada kebutuhan perangkat lunak. Pertama itu sistem operasi Windows. 2. Exam versi 3.3.0 yang mencakup web server, database manager, dan database MySQL. Yang ketiga, Sublime Text sebagai kode editor dan framework kode Igniter. Kita masuk ke bab 3, pemodelan sistem. Fungsi perangkat lunak. Jadi fungsi pembuatan sistem ini adalah untuk memonitor lalu lintas barang yang masuk dan keluar. Tujuan dari memonitor barang masuk atau keluar adalah untuk memastikan
bahwa barang yang masuk dan barang yang keluar itu sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan mengurangi risiko kehilangan barang. Yang kedua, dalam pembuatan sistem ini adalah untuk mengatasi penumpukan stok yang dapat mengakibatkan barang rusak di gudang. Salah satu contohnya adalah mengatasi barang-barang yang tinggal pada penyimpanan hingga expired dan dapat merugikan perusahaan. Yang ketiga adalah mengatasi kekurangan stok yang dapat mengakibatkan tidak bisa memenuhi permintaan pelanggan ataupun kebutuhan produksi. Hal ini berakibat pada kepuasan pelanggan yang dapat merugikan perusahaan karena pelanggan akan mencari perusahaan baru yang bisa memenuhi permintaannya. Dan juga ketika kekurangan stok, otomatis pengiriman barang kepada pelanggan akan melambat. Yang kedua ada karakteristik pengguna. Ada 3 pengguna, admin, staf gudang, dan manajer. Karakteristiknya ini hampir sama dengan hak akses ya. Pertama itu login, mengolah data user, mengolah data supplier, melihat laporan stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, dan kemudian logout. Staf gudang sendiri karakteristiknya itu login, mengolah data distribusi barang masuk dan keluar, melihat laporan stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, kemudian logout. Untuk manajer, karakteristiknya itu login, melihat laporan stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, kemudian yang terakhir adalah logout. Nah, kemudian ini adalah use case diagram. Kita bisa lihat di sini use case diagram. Ada 3 aktor, ada 3 author. Yang pertama itu admin, yang kedua staf gudang, yang ketiga manajer. Kita mulai dari admin. Jadi use case dari admin ini yang pertama login, mengolah data user, mengolah data supplier, melihat stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, kemudian logout. Itu merupakan use case dari admin. Yang kedua ada staf gudang. Use case dari staf gudang yaitu login, melihat laporan stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, mengelola data distribusi barang masuk dan keluar, dan logout. Yang ketiga ada manajer. Jadi use case dari manajer ini adalah login, melihat laporan stok barang, melihat laporan data barang masuk dan keluar, kemudian yang terakhir adalah logout. Yang keempat ada use case skenario. Di sini saya akan menjelaskan use case skenario dari masing-masing use case. Yang pertama itu ada nama use case login, aktornya admin, staf gudang, dan manajer. Skenario-nya itu 1. Pengguna membuka halaman login, sistem menampilkan form login, pengguna memasukkan username dan password, dan klik tombol login. Kemudian sistem memvalidasi username dan password. Jika semua benar, maka sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama. Tetapi jika tidak benar, maka sistem menampilkan kembali form login. Setelah berhasil login, maka pengguna dapat menggunakan fitur sistem sesuai tipe akun yang jadi. Sistem ini memakai beberapa jenis akun, maka sistem akan menampilkan fitur yang dapat digunakan sesuai dengan
level atau jenis akun yang dipakai login. Yang kedua, ada nama use case, mengolah data user, aktornya admin. Skenarionya, admin membuka menu manajemen user, sistem menampilkan daftar user yang terdaftar dalam sistem, admin memilih data user untuk dikelola, sistem menampilkan data user secara rinci, admin dapat mengubah data user sesuai dengan kebutuhan, admin dapat menghapus data user jika tidak diperlukan lagi, admin dapat membuat akun user baru termasuk menambahkan informasi-informasi terkait user baru, dan admin dapat mengatur atau mengubah kata sandi user untuk menjaga keamanan dan integritas akun. Selanjutnya ada mengolah data supplier, aktornya hanya admin. Skenario, admin membuka menu manajemen supplier, sistem menampilkan daftar supplier yang terdaftar dalam sistem, admin memilih data supplier untuk dikelola, sistem menampilkan data supplier secara rinci, admin dapat mengubah data supplier sesuai dengan kebutuhan, admin dapat menghapus data supplier jika tidak diperlukan lagi, dan admin dapat membuat data supplier baru termasuk menambahkan informasi-informasi terkait supplier baru. Selanjutnya ada melihat laporan stok barang, aktor, admin, staf gudang, dan manajer. Skenario, pengguna membuka menu stok barang, sistem menampilkan lihat atau list stok barang, termasuk nama barang dan jumlah stok. Pengguna dapat mengurutkan masing-masing dengan jumlah stok atau maupun nama barang. Pengguna dapat melihat info detail tentang barang tertentu dengan mengklik barang tersebut dari daftar. Sistem menampilkan informasi rinci terhadap barang yang dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna dapat kembali ke menu utama sistem dengan mengklik menu utama. Selanjutnya ada melihat laporan data barang masuk dan keluar. Aktornya itu admin, staf gudang, dan manajer. Skenarionya, pengguna membuka menu laporan barang masuk, sistem menampilkan data barang masuk, termasuk nama barang, jumlah, tanggal masuk, dan supplier. Pengguna dapat mengurutkan barang sesuai dengan tanggal masuk ataupun nama barang. Pengguna dapat melihat info detail tentang barang tertentu dengan mengklik barang tersebut dari daftar. Sistem menampilkan informasi rinci terhadap barang yang dipilih oleh pengguna atau user. Pengguna membuka menu laporan barang keluar. Sistem menampilkan data barang keluar, barang termasuk nama barang, jumlah, dan tanggal keluar. Ini sudah masuk ke melihat laporan data barang keluar ya. Lanjut, pengguna dapat mengurutkan barang sesuai dengan tanggal keluar ataupun nama barang. Pengguna dapat melihat info detail tentang barang tertentu dengan mengklik barang tersebut dari daftar. Sistem menampilkan informasi rinci terhadap barang yang dipilih oleh pengguna. Dan terakhir, pengguna dapat kembali ke menu utama sistem dengan mengklik menu utama. Selanjutnya ada mengolah data distribusi barang masuk dan keluar. Aktornya itu hanya satu, yaitu staf gudang. Skenarionya, staf gudang membuka menu manajemen barang masuk, sistem menampilkan daftar barang masuk yang terdaftar dalam sistem. Kemudian, staf gudang dapat mengubah data barang masuk sesuai dengan kebutuhan. Staf gudang dapat menambahkan data barang masuk. Staf gudang dapat membuka menu manajemen barang keluar. Sistem menampilkan daftar barang keluar yang terdaftar dalam sistem. Staf gudang dapat mengubah data barang keluar sesuai dengan kebutuhan. Staf gudang dapat menambahkan data barang keluar.
Staf gudang dapat menghapus data barang jika tidak diperlukan lagi. Yang terakhir ada logout. Aktornya yaitu admin, staf gudang, dan manajer. Skenario, pengguna mengklik opsi logout, sistem mengkonfirmasi dengan menampilkan pesan ya dan tidak. Pengguna memilih pesan ya ketika benar-benar ingin logout dan memilih tidak ketika batal untuk logout. Ketika pengguna mengklik ya, maka sistem akan menampilkan form login kembali, sedangkan ketika memilih tidak, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Kita masuk ke bab 4, yaitu perancangan sistem. Adapun rancangan outputnya, yaitu rancangan menu laporan. Ini merupakan tampilan rancangan form menu laporan. Yang kedua ada rancangan input. Ini merupakan rancangan form tambah user. Ini rancangan form tambah supplier. Dan ini merupakan rancangan form tambah barang masuk. Yang ketiga ada rancangan database. Ada beberapa tabel yang digunakan. Yang pertama ada tabel user. Kita bisa lihat di sini ada beberapa field yang digunakan pada tabel user. Yang kedua ada tabel produk atau tabel barang. Ketiga ada tabel produk in atau tabel barang masuk. Yang keempat ada tabel supplier. Yang kelima ada tabel kategori. Yang keenam ada tabel produk type atau tipe produk. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.